bukan asli pribumi, ya kan, sama-sama keturunan, ya kan? Tapi mereka udah lahir di Indonesia, udah jadi warga Indonesia, jadi mereka punya hak gitu loh, sebenarnya, ya kan? Pak Anies juga mencalonkan jadi presiden, boleh-boleh aja tuh, walaupun dia orang Yaman, ya kan? Tapi dia kan orang Indonesia. Dia diperbolehkan untuk mencalonkan jadi presiden. Karena dia kalah aja. Karena banyak suara untuk Pak Prabowo. Tapi kan intinya berarti dia dibolehkan untuk mencalonkan diri jadi presiden. Iya kan? Berarti Pak Anies juga boleh dong. Kita nggak boleh egois. Negara kita negara konstitusi. Indonesia itu bukan negara Islam. Dan itu kita nggak boleh membantah kayak gitu. Kenapa tidak boleh? Kenapa nggak boleh? Harus boleh dong. Udah nggak ada lagi istilah kata isu tentang itu, nggak boleh ada sebenarnya. Ketika Pak Ahok mencalonkan sebagai gubernur, lalu dia nggak boleh jadi gubernur karena dia mayoritasnya karena dia beragama Nasrani. Lalu dia orang peranakan Cina. Sebenarnya itu salah. Tapi pada saat itu memang mungkin orang masih bodoh, masih belum terbuka pikirannya, masih ngikutin isu-isu seperti itu. Tapi sekarang Indonesia tuh harus jadi orang pintar. Bagaimana ketika gubernur presidennya Singapura yang dipilih? Apa presidennya? Orang apa? Orang Muslim kan? Tapi banyak kan orang Cina yang memilih dia. Terus Turki, salah satu warga Turki pernah menjadi menteri di England pokoknya menteri salah satu menteri yang ada di England, orang Turki. Sementara kita tahu negara England bukan negara Islam. Seharusnya kita itu negara demokrasi, jadi kita udah nggak bisa lagi hal-hal kayak gitu. Itu nggak boleh itu namanya melanggar aturan konstitusi. Kalau misalnya Pak Ahok tidak boleh jadi gubernur karena dia Cina atau Kristen, itu udah melanggar undang-undang konstitusi. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh dilakukan lagi. Ahok boleh jadi gubernur. Dia boleh jadi gubernur. Selagi masih gubernur, kenapa nggak boleh? Kan dia nggak mencelakain antara umat. Dia kan memang tugasnya untuk membangun negara. Dia punya hak. Gimana Pak Anies ketika jadi gubernur? Hanya karena dia Islam, lalu diperbolehkan. Terus Pak Ahok kena Kristen, nggak boleh. Indonesia itu bukan negara Islam. Kita negara konstitusi, negara yang ada 6 agama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan tadi ini seluruh rakyat Indonesia termasuk untuk mencalonkan menjadi gubernur. Berarti kalau masalah Pak Ahok tidak dibolehkan menjadi gubernur karena dia bukan mayoritas, berarti telah melanggar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh, sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Bukan, ini aku netral ya. Aku bicara secara manusiawi. Aku bicara secara undang-undang. Aku nggak bicara secara memandang sebelah mata. Tapi kalau misalnya Pak Anies boleh menjadi gubernur, kenapa Pak Ahok nggak boleh? Kenapa? Kenapa Pak Ahok nggak boleh kalau Pak Anies boleh? Alasannya apa? Alasannya kenapa Anies Muslim? Pak Ahok Kristen. Indonesia bukan negara Muslim, tapi mayoritasnya paling banyak Muslim. Tapi kita nggak boleh hanya karena hanya kita lebih kuat Islamnya, lalu kita menepis orang-orang yang bukan beragama. Itu nggak boleh, sayang. Itu namanya egois. Itu namanya nggak boleh. Islam itu cinta damai. Islam itu harus adil. Adil. Islam harus adil. Jangan karena kau membenci satu kaum, kau berlaku tidak adil. Jangan karena kau membenci satu kaum, lalu kau nggak berlaku adil. Kalau kau tak suka dengan satu kaum, bukan berarti kau tidak adil. Kau nggak suka sama kaum Nasrani, kau nggak suka sama kaum Katolik, kau nggak suka sama kaum Buddha, tapi kau nggak berlaku adil. Ini hal yang kalau misalnya dia nggak
Ahok nggak boleh jadi gubernur karena dia bukan beragama Nasrani. Bukan agama, itu adalah suatu pemikiran yang bodoh. Kapan Indonesia maju? Indonesia tuh harus dibangun dengan seluruh bangsanya, dengan seluruh rakyatnya, dari suku dan agama. Jadi nggak boleh karena harus semua gubernur Indonesia harusnya Islam gitu, nggak boleh begitu. Gitu namanya nggak adil. Mereka juga bagian dari rakyat Indonesia. Mereka punya hak mau jadi apa? Jadi polisi, jadi tentara, jadi gubernur, jadi presiden sekalipun. Kalau dia memang bukan orang Islam, kenapa tidak? Konstitusi udah membuat seperti itu undang-undangnya. Kecuali dia nggak berlaku adil, walaupun dia agama apa ya udah tebas lehernya. Nggak boleh. Kalau mau dirubah, rubah dari awal. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Kan udah tertera di situ. Yang menjadi pemimpin Indonesia adalah orang Indonesia. Kan tidak ada kalimat pribumi. Orang Indonesia berhak menjadi siapapun. Orang Indonesia. Orang Indonesia yang gimana? Yang lahir di Indonesia. Bukan yang numpang baru pertama kali masuk langsung ganti KTP, beli KTP. Ya, itu nggak boleh. Pak Anies buktinya boleh mencalonkan jadi gubernur. Kenapa Pak Ahok nggak boleh? Ini pendapat Bunda ya. Tapi kalau pendapat kalian aku nggak tahu. Tapi kalau aku mengikuti undang-undang, aku mengikuti adab undang-undang. Siapapun warga Indonesia boleh menjadi pemimpin. Mau jadi gubernur kek. Ahok ngomongnya nggak bisa dijaga mengkaitkan agama. Sebenarnya gini, nih. Bagus pertanyaan kau. Sebenarnya Pak Ahok itu dia bukan tidak sopan gitu. Dia benci sama yang pengkhianat negara. Siapa itu pengkhianat negara, Bunda? Para korupsi. Jadi kalian harus cerdas dalam menilai bahasanya dia. Dia nggak kasar, tapi dia tegas. Tapi kalian mensalahgunakan ucapan dia. Mensalahgunakan. Ahok itu sebenarnya kalau kita setuju dengan karakternya Ahok, Indonesia akan dijaga. Indonesia tuh akan lihat bagaimana Pak Ahok perannya waktu di Jakarta. Banyak tempat-tempat yang dirubah sama dia. Tapi sudah terlalu benci dengan sebagian kelompok udah terlalu benci dengan Pak Ahok. Sehingga apapun yang Pak Ahok omongin kita jadi nggak suka. Padahal Pak Ahok itu tujuannya baik. Ngerti? Cuman cara penyampaiannya yang kadang-kadang kita nggak terima. Tetapi ya harus seperti itu. Maling mana ada boleh dilembutin. Maling harus dikasarin. Jangan dilembutin. Pak Ahok itu kasar karena buat para pemaling. Jadi untuk apa sopan santun sama maling? Untuk apa sopan santun sama mafia tanah? Untuk apa sopan santun sama orang yang mau korupsi? Untuk apa? Jadi Pak Ahok itu tujuannya ya untuk menjaga rakyatnya juga. Cuman kadang-kadang yang nggak suka sama Pak Ahok ini sudah menganggap Pak Ahok ini udah serba salah gitu. Ngomongnya kasar, bukan agama Islam, udah benci di pikiran dia. Makanya Bunda ajarin sama kalian, jangan lihat kebencian. Tapi lihat apa yang udah dibuatnya gitu. Aku gak benci sama Pak Anies. Aku gak benci. Tapi aku kurang puas dengan kerjaan dia. Aku kurang puas ketika dia jadi gubernur. Kurang puas aku. Tapi aku gak benci sama Pak Anies. Aku gak benci. Cara Pak Anies sama cara Pak Ahok sangat berbeda. Anies dengan cara yang lembut. Tapi nggak mantap gitu. Kalau Pak Ahok memang kasar, tapi mantap. Aku suka yang begini. Pak Ahok kuat dengan pukulan-pukulan gitu. Kalau Pak Anies dia terlalu apa ya? Tapi dia juga bisa sebenarnya kasar.
Buktinya waktu Pak Anies walaupun dia lembut, tapi dia bisa kok. Ketika dia waktu dia debat capres, dia bisa mempermalukan Pak Prabowo. Buktinya dia bisa kok di situ. Mungkin caranya lain. Anies punya cara sendiri, Ahok punya cara sendiri. Tapi sama-sama dua-duanya sama sebenarnya, tidak ada perbedaan. Rasulullah mengajarkan kelembutan. Rasulullah mengajarkan kelembutan. Tetapi ada kalanya Rasulullah juga mengajar ketegasan. Ingat, ketika seorang yang ingin menjabat sebagai pemimpin, lalu Rasulullah berkata, yang mau jadi pemimpin adalah orang yang pas buat kerjaan dia. Jadi kalau bukan di bidangnya, dia nggak akan kasih. Ngerti? Bukan rananya. Rasulullah juga tegas. Dia memang lembut. Itu memang udah karakternya Rasulullah lembut. Tapi ada juga dia keras. Ada keras yang dilakukan. Kalau saat lagi keras ya keras. Surat Al-Maidah salah ya bun. Surat Al-Maidah sebenarnya gini. Kalau kalian memasang telinga, ini bunda masih ingat ini. Untungnya aku udah makan omega 3 ya. Aku udah makan omega 3 ya. Aku udah makan omega 3. Mana? Bukan ini ya. Omega 3 itu untuk memperkembangkan daya ingat kita kembali. Alhamdulillah aku udah makan 3-4 kali. Nah, gini. Jadi bunda kembali ingat. Sebenarnya gini, yang dimaksud Pak Ahok itu adalah banyak yang terjadi orang menggunakan ayat untuk berpolitik. Gitu, ngerti nggak? Ngerti nggak? Sehingga Ahok berpesan, ya, berpesan, gitu, berpesan, ngerti? Tapi dipelintir, jadi kayak Pak Ahok nggak seperti itu maksudnya. Maksudnya gini, jangan ditipu sama orang-orang yang menggunakan ayat untuk jadi politik. Istilahnya gini, jangan tertipu oleh kaum politik yang menjual ayat untuk membenarkan, untuk menjadikan dia seorang presiden atau seorang pemimpin, gitu. Ngerti nggak? Artinya seperti itu. Karena Al-Maidah itu tafsirannya banyak sekali. Bisa pertemanan, bisa persahabatan, bisa kepemimpinan. Al-Maidah itu sebenarnya. Jadi tafsirannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa itu seorang pemimpin, ada pula persahabatan. Dan Al-Maidah itu berkaitan dengan orang munafik sebenarnya. Ada berkaitan dengan sama orang munafik. Jangan memilih seorang yang munafik. Ada kaitannya itu Al-Maidah Al-Maidah berapa sih? Al-Maidah 51, Al-Maidah 53. Itu berkaitan itu. Karena ada dulu kata toko munafik yang terkenal sampai Rasulullah nggak mau menyembayangkan mayatnya. Tapi karena permintaan anaknya, sebenarnya Rasulullah enggan untuk menyolatkan dia. Karena dia adalah tokoh munafik. Namanya kalau nggak salah siapa ya? Siapa nama dia ya? Aduh, siapa sih namanya? Ada yang tahu nggak? Namanya Anies bun. Siapa namanya ya? Siapa ya nama tokoh politik yang tokoh munafik itu ya? Di zaman Nabi di zaman nama Rasul. Umar iya, siapa namanya ya? Tahu lah, lupa bunda. Tadi ubah apa tadi? Umar kah? Bukan. Umayyah. Bukan Umayyah. Aduh. Masa kalian nggak tahu sih Umar bin Khattab? Bukan.
Ubaria. Ubay. Ya Ubay, bener Ubay. Ya, namanya Ubay. Ubay apa gitu nama dia. Bener, bentar ada yang komen Ubay. Ubay. Tadi saya dengan saya tanya. Abdullah bin Ubay, bener. Abdullah bin Ubay. Iya bener-bener. Makasih udah ngingatin Abdullah bin Ubay. Nah, dia salah satu tokoh yang munafik di zaman Rasulullah. Ketika dia mati, anaknya yang meminta kepada Rasul untuk menyolatkannya. Tetapi sebenarnya Rasul tuh enggan untuk menyolatkannya karena dia adalah tokoh munafik. Nah, udah ya. Bunda tidur. Kalian nggak mau bahas politik, aku tidur. Aku lagi pingin bukan bahas politik sebenarnya ini. Abdullah bin Ubay, betul. Abdullah bin Ubay. Masih ingat aku. Namanya aku masih ingat tapi kan suka lupa. Orang munafik itu apa artinya, Bun? Orang munafik itu ya sesuai dengan ciri-ciri orang munafik. Berkata selalu bohong. Berjanji selalu ingkar. Bila dipercaya berkhianat. Udah, cukup. Itu orang munafik. Berkata selalu bohong. Berjanji selalu ingkar. Diberi kepercayaan mengkhianatin. Itu ciri-ciri orang munafik. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau udah ketemu orang seperti ini, itulah dia munafik itu. Makanya jangan sampai kalian jadi orang yang munafik, ya. Berkata selalu bohong, bicara selalu bohong. Bila dipercaya, berkhianat, ya. Bila berjanji selalu ingkar, mengingkarin terus dia. Kebanyakan janji, tapi mengingkarin. Dikasih kepercayaan, berkhianat. Ngerti? Berkata selalu bohong, ya. Lafaznya selalu bohong. Itu orang munafik. Aku gak mau sebut ya. Aku gak mau sebut. Sudah aku temukan orang itu sepertinya. Tapi aku gak mau mengucapkannya. Orang munafik itu. Bila berkata dia selalu bohong. Berkata selalu bohong. Ya. Ngerti? Kalau berjanji selalu ingkar. Janji aja dia. Udah ingkar, tapi ingkar janjinya. Dipercaya, berkhianat. Dipercaya dia, dikasih kepercayaan ke dia, tapi dia berkhianat. Nah, udahlah itu. Jokowi itu, Bun. Jokowi enggak. Jokowi bukan bagian dari yang munafik, enggak. Jokowi dia membangun Indonesia. Dia sudah membangun apa yang dia buat. Walaupun nggak semuanya dia bangun, setidaknya dia mengutamakan yang paling penting. Adanya infrastruktur jalan-jalan itu untuk mempercepat pengiriman barang-barang, transportasi. Pak Jokowi pintar. Dia nggak yang memfitnah aja itu yang nggak pakai otak. Kalau aku bilang Pak Jokowi enggak. Pak Jokowi enggak. Kalau itu menurut aku ya terserah, kalau kalian nggak suka sama Pak Jokowi terserah kalian. Tapi kalau aku enggak. Kalau aku bilang enggak. Bagi yang udah mungkin yang nggak suka sama Pak Jokowi karena mereka masih ke bawah karena ke PDIP, lalu mereka berpikir Pak Jokowi juga nggak bagus. Dari mana nggak bagus? Pak Jokowi bagus kok. Siapa bilang nggak Pak Jokowi bagus? Suara Pak Jokowi itu masih banyak yang menaikkan nama Prabowo itu. Menangnya Prabowo ini itu bukan murni dari pendukung Prabowo semua. Bisa jadi pendukungnya Jokowi. Bisa jadi pendukungnya Jokowi. Karena Jokowi, orang ngikut kemana Pak Jokowi pergi. Karena orang yang sudah percaya dengan kinerjanya Pak Jokowi, dia akan percaya apa yang Pak Jokowi percayakan. Nah, betul. Jadi kayak aku galau mau pilih yang mana gitu. Aku nggak tahu milih Anies apa Prabowo apa Ganjar gitu. Tapi sosok Pak Jokowi tadi ini di samping Pak Prabowo,
Aku yakin adanya dia udah pasti betul. Karena Pak Jokowi itu mustahil dia pingin menghancurkan Indonesia. Tapi buat yang nggak suka pasti dengan bermacam sikulasinya yang mengatakan Pak Jokowi lah gini ya. Karena mereka tuh punya rasa kayak kurang puas. Presiden mana yang berhasil? Hah? Presiden mana? Kalian mau bandingin presiden dari zaman kapanpun, tidak ada seperti Pak Jokowi. Tidak ada. Tidak ada. Kalau kita mau bahas, tidak ada. Dari mulai zaman siapa? Tidak ada. Cuman Pak Jokowi yang the best. Udah. Yang lainnya cuma berapa tahun selesai. Siapa? Megawati jadi gubernur. Megawati jadi presiden. Hah? Megawati jadi presiden. Apa yang udah dibuat sama Megawati? Hah? Bagaimana ceritanya ya Timur Leste itu? Itu zaman kapan Timur Leste? Kalau nggak salah di zamannya Megawati kan? Apa di zamannya Habibie? Hah? Soekarno mempertahankan semua negara. Soekarno itu mempertahankan loh. Mempertahankan semua provinsi dia. Yang udah merdeka dibuat dia. Dari mulai Aceh sampai Timur Leste. Timur Leste bisa memisahkan diri. Kalau zaman Soekarno nggak bakalan bisa kayak gitu. Mereka nggak ingat perjuangan Soekarno. Jokowi the best. Ya ampun Bunda, awet muda banget. Jangan bahas politik Bunda. Nggak apa-apa sebenarnya bahas politik. Kenapa pula nggak boleh? Nggak apa-apa lah, kan nggak tiap hari. Sekali-sekali. Makan gratis Bun untuk anak TK, untuk anak kecil, bukan untuk kau. Untuk anak sekolah makan gratis, bukan untuk kau. Jangan menghayal kau. Untuk anak kecil, untuk ibu hamil, untuk anak sekolah, ya, untuk orang miskin yang nggak bisa makan, bukan untuk kau. Udah, nggak usah dibahas makan gratis. Sekarang kita bahas masalah mau gubernur. Gubernur ini siapa kita tunjuk ini nanti? Kan sekarang mau gubernur Jakarta 2024. Kapan itu? Kapan gubernur Jakarta 2024? Kapan itu dilaksanakan? Kapan? Apa tadi katanya? Megawati apa? Siapa tadi ngomong Megawati? Tapi korup bukan Pak Jokowi kan? Terdahulu juga banyak, tapi ketahuan pas Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak ada korupsi deh. Hari ini, tadi siapa Megawati bilang katanya? Mak, gatel kali kepalanya mak ya. Kenapa pakai extension? Bunda, hari ini aku lomba cerdas cermat. Doain menang ya Bun. Iya. Di mana sih cerdas cermat? Buat kita presiden 7 orang buat orang Papua, mereka baru berada punya presiden pas di era Jokowi, betul. Tengok orang Papua itu. Bagaimana dulu mereka itu? Bagaimana dulu Papua itu? Seperti apa Papua itu? Hah? Sumber alamnya dikerok abis itu kan? Apa tuh? Aduh, apa sih yang ada di Papua itu namanya? Apa namanya di Papua itu? Tambulahan, apa? Apa yang di Papua itu? Aduh, Prepot. Ya, berapa tahun itu dikuasain sama orang Amerika? Berapa tahun? Kita cuma dapat berapa itu? 5% dapatnya dulu, apa 10%? Sekarang berapa? 50%. Dulu dapat berapa kita? 10%. Kalau nggak salah. Berapa puluh tahun itu Amerika menguasain itu. Tapi di zaman Pak Jokowi, lihat. Pak Jokowi itu banyak sekali membuat perubahan. Jadi wajar kita menggunakan Pak Jokowi itu banyak kali yang dirubah. Bukan modal kecil itu. Kalau kalian mau berpikir.
Dari yang tadinya kita, aduh, jalan tol aja kita nggak punya, kecuali cuma di Jakarta sama Medan. Emangnya bangun-bangun infrastruktur itu nggak ngeluarin modal? Aduh, banyak kali modalnya itu. Dari mulai airport-airportnya itu, aduh. Jalan tolnya, jalan-jalan di perkampungan, airport-airport, imigrasi, kantor-kantor imigrasinya belum lagi. Aduh, banyak itu. Emangnya uang dari mana kalau kita nggak minjam? Mau bangun pakai apa? Nggak akan bisa dibangun infrastruktur. Iya, Bunda hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? Orang teriak-teriak Pak Jokowi utang. Pak, di zamannya Soeharto juga utang. Soeharto kan meninggalkan jabatan, meninggalkan hutang. Berlanjut ke Habibie, berlanjut ke Megawati, berlanjut ke Gus Dur. Jokowi itu cuman, dia jadi presiden bukannya nggak ada utang. Nah, dengan utangnya itu bagaimana kita membayar utangnya? Pak Jokowi jadi presiden, ya. Sebenarnya Pak Jokowi itu menerima jabatan jadi presiden, Indonesia udah terpuruk, udah nggak tahu lagi mau diapain. Kita nggak punya jalan tol dari Jakarta ke Surabaya, ke Solo, nggak punya. Kemana-mana nggak punya kita dulu. Belum punya dari Aceh sampai ke jalan tol di Aceh, jalan tol yang ada di Medan, belum lagi Pekanbaru. Banyak kali jalan tol. Belum lagi aku belum belum bahas semuanya ya, nggak mau aku bahas, capek aku ngebahasnya. Cukup aku lihat. Emang selama ini kalian nggak lihat kalau Bunda itu memperhatikan Bunda ini joget-joget, ya, tapi tanganku begini dari zaman dulu, ya. Aku memang joget-joget, tapi mataku tetap melihat Indonesia seperti apa sekarang Indonesia itu. Kalian jangan pikir Bunda joget-joget nggak nengok-nengok. Aku malah begini, aku jeli mataku. Apa yang dibangun sama Pak Jokowi? Kenapa? Karena aku milih dia juga. Nggak mau aku milih orang yang nggak mau kerja. Enak betul. Iyalah, aku juga nggak mau ketinggalan perkembangan Indonesia. Ada kemarin bilang, Bunda Kola itu kan tinggalnya di Jerman. Memang aku tinggal di Jerman, tapi mataku bisa nengok dunia medsos. Emang aku nggak pulang ke Indonesia. Emang aku nggak punya keluarga, nggak punya teman, ya, yang bisa aku pertanyakan. Bagaimana kabar Indonesia? Apa yang udah terjadi? Bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi? Bagus enggak dia? Apa yang udah dia buat? Berapa jumlah utang kita? Berapa Pak Jokowi menjabat jadi presiden, utang yang harus dia tampung? Yang teriak-teriak itu utang. Kalau kau nggak bayar pajak, kau nggak bayar utang. Nggak usah teriak utang, ya. Orang Jerman aja berutang. Indonesia menuju 3.000, Bunda. Kenapa Indonesia menuju 300 PK? Ma, hari ini tanggal 1. Hari ini Mama kerja kan? Iya sayang. Kerja nanti Bunda. Aku sengaja live biar aku matanya nggak ngantuk. Karena Bunda kalau tidur nanti takutnya Bunda tertidur. Bunda kerjanya besok jam 3. Siapa tahu nanti habis sholat Bunda ngantuk, terbangun jam 12 siang. Kalau Bunda tidur sekarang takutnya Bunda kecepatan tidur. Bun, itu giginya kenapa? Indonesia menuju perubahan. Sebenarnya kata perubahan itu ada pada Pak Jokowi. Kalau aku bilang ada di Pak Jokowi. Pak Jokowi udah membuat perubahan tentang Indonesia. Selama Pak Jokowi menjadi presiden, dia sudah membuat perubahan bagaimana orang-orang di kampung-kampung. Kenapa Pak Jokowi dicintain sama orang-orang kampung? Orang-orang orang pedalaman, orang desa-desa. Kenapa? Karena Pak Jokowi merubah wajah desa.
Kenapa? Kenapa orang-orang yang susah-susah, orang-orang yang miskin suka dengan Pak Jokowi? Ya karena mereka yang merasakan. Bukan kita-kita ini yang di kota. Mereka yang merasakan bagaimana Medan udah ada perubahan, yang nggak tahu aja nggak tahu diri. Dulu bagaimana dari Medan mau ke Kisaran kalau nggak ada jalan tol? Ya itulah kadang-kadang orang ini suka nggak bersyukur. Nanti dapat pemimpin yang kejam, sadis, baru kau tahu. Dikasih pemimpin yang baik, masih nggak bersyukur. Dikasih pemimpin yang kerja keras, masih nggak bersyukur. Hah? Kalian mau dapat pemimpin yang kayak mana? Mau lengah-lengahan? Iya, main TikTok. Hah? Dikasih pemimpin yang keras, yang kerja keras, yang benar-benar kerja, mencintai rakyatnya. Kalian nggak bersyukur. Hah? Kalian mau pemimpin yang seperti apa? Hah? Yang main medsos, santai-santai. Hah? Mau? Kesana lari jadinya kan? Ya itulah contohnya. Itulah contohnya. Mau kayak gitu. Bagaimana seorang pemimpin ini, maaf ya, aku nggak gitu tertarik. Aku nggak gitu setuju ketika Pak Anies itu main TikTok. Karena dia seorang pemimpin, dia calon presiden. Ngapain dia bermain TikTok? Dia bukan rakyat kayak kita gini. Kerjaan dia banyak, tugas dia banyak. Banyak yang dia urusin. Masih ada kesempatan pula main TikTok. Kan aneh jadinya. Ini buat bunda ya. Buat aku sih aku nggak setuju. Apa yang mau dia cari dari TikTok? Hanya ngeladenin orang-orang minta saran. Abah, bagaimana menurut Abah? Hah? Emangnya dia ini apa namanya? Siapa sih yang tukang minta saran itu, siapa namanya? Ya sekarang jadi presiden. Motivator kayak gitu. Kan? Aku berapa kali nengok liatnya? Cuma dua kali aku nengok liatnya dia. Abis itu aku nggak mau lagi lihat-lihat. Kenapa ya? Karena menurut aku, ini menurut bunda ya, ini pendapat aku. Kayaknya kayak mana ya kalau aku bilang ya? Kurang pantas gitu loh. Calon presiden main TikTok. Walaupun gebrakan itu buat orang jadi kayak viral. Oh Pak Anies udah main gebrakan. Tapi di satu sisi kayaknya buat aku sih kurang. Kalau sananya pada situ Prabowo main TikTok, aduh, ragu aku milih dia. Kalau misalnya Pak Prabowo main TikTok juga, hancur udah. Kenapa? Kecanduan. Kalian tahu, terkadang orang nggak sadar, ya. TikTok ini bisa merusak segala-galanya. Kalau kalian mau tahu, kalau bunda udah lagi kerja, nggak mau main TikTok, aku nganggur, baru main TikTok. Kecanduan gip ya bun, iya. Kecanduan. Apalagi kalian Pak dapat gip. Apa kata dunia? Iya, jadi kecanduan. Kalau kita rakyat biasa, wajar. Kita rakyat, kita tahu posisi kita di mana. Tapi yang namanya pemimpin, tugas dia banyak. Dia ngurusin rakyat, dia ngurusin pemerintahan. Hah? Masih punya waktu main TikTok? Hah? Masih punya waktu? Kayaknya nggak mungkin. Soalnya kalau kita mau bilang kerjaan sebagai pejabat itu bukan gampang, ya. Kerjaan mereka tuh susah itu. Buat bunda ya, tapi nggak tahu lah yang
nggak tahu ya kalau buat Bunda, tapi Bunda nggak bicara tentang anggota DPRD ya, tapi Bunda menggambarkan sebagai pejabat itu kayaknya capek deh pulang kerja. Kayaknya capek bener itu yang diurusin pemerintah, yang diurusin rakyat. Banyak pengaduan, banyak keluhan, banyak yang harus dirubah, banyak yang harus dilihat gitu loh. Kayaknya nggak ada waktu deh main TikTok kalau buat Bunda. Kayaknya nggak ada deh, susah deh untuk mendapatkan waktu. Susah kayaknya. Jam berapa sekarang Bunda? Pak Anies, Pak, apa katanya? Pak Anies apa? Bunda, Pak Anies ngomong sama lukisan. Nah itulah. Apa coba? Apa coba? Apa maksudnya? Kenapa dia ngomong sama lukisan? Kenapa dia mesti ngadu? Kalimat dia seakan-akan bahwa Indonesia ini di tangan orang-orang yang menurut dia gitu. Kalian gak simak kalimat dia? Hah? Akhirnya apa? Akhirnya apa? Ditertawain. Dianggap udah kayak ini. Bunda juga nengok itu seperti kayak apa ya? Kasian jadinya Bunda. Kasian gitu loh. Aku kasian sama Pak Anies jadinya. Kok jadi kayak gini dia? Terlalu dalam kekecewaan itu. Kalau Bunda bilang ya, karena aku bisa membaca, kalau aku lihat Pak Anies itu dia tuh mengungkapkan kekecewaan dia. Kekecewaan dia nggak, yang pada akhirnya dia nggak bisa jadi presiden. Kalau menurut Bunda ya, sehingga dia ngadu sama Bapak Proklamasi. Dengan kalimatnya itu kan kita paham. Hah? Ngapain ngadu sama dia? Sama lukisan? Anak abah minggir. Enggak, tapi memang benar. Terserah ya, anak-anak abah mau terima nggak terima omongan Bunda. Mungkin ada yang sependapat dengan aku, anak-anak abah. Cuman gengsi untuk mengungkapkan. Udah terlalu... Kenapa lagi ini ada kayak gini? Kenapa tadi kayak ada gangguan foto-foto? Hah? Pakai filter nggak ya? Pakai filter biar terang. Kenapa ada lukisan-lukisan tadi ya? Aduh kucing nih ngapain lagi? Kalau emang Bunda Muslim harusnya bisa tabayu. Itu pun kalau Bunda ngerti. Tabayu gimana maksudnya? Ya Bunda tabayu lah. Bunda, ayolah Bun. Ayolah Bunda, ngapain bahas soal politik? Aku nggak bahas politik. Kan tadi yang bilang sama Bunda. Bunda bagaimana tanggapan tentang Pak Anies bicara sama lukisan? Ya aku kan kalian bertanya sama aku. Bunda bagaimana tanggapan Bunda Pak Anies ngomong sama lukisan? Ya pertanyaan itu aku jawab lah. Sesuai apa yang aku lihat. Sekarang mau nanya apa lagi? Jakarta banjir Bun. Ya mau Jakarta mau kalau nggak banjir mau kayak mana? Memang udah saatnya banjir. Ngerti? Itu nggak bisa disalahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Dari rakyatnya, dari masyarakatnya juga harus dilatih. Bagaimana kita nggak bisa menyalahkan pemerintah terus. Pemerintah udah mengerjakan tapi bagaimana dengan rakyatnya? Bagaimana dengan masyarakat Jakarta? Masihkah mereka menjaga kebersihan? Masihkah mereka tidak membuang sampah sembarangan? Masihkah mereka menjaga lingkungan sekitarnya? Masihkah mereka nggak membuang sampah-sampah di kali-kali kecil?
Jadi jangan kita salahkan terus ke pemerintahannya. Jangan gampang banget mengkambing hitamkan alasan kalian itu. Hah? Kalau di Jerman juga kalau kita buang sampah sembarangan akan jadi banjir. Apalagi Hamburg. Hamburg ini dekat dengan laut. Ya. Hamburg ini hampir separuhnya itu semuanya air. Bagaimana Belanda? Belanda itu kalau nggak dibendung-bendung, nggak ada reklamasi, udah hancur. Tapi bagaimana masyarakatnya menjaga lingkungannya itu supaya nggak banjir? Dipertanyakan juga jangan nyalahkan. Kalian juga nggak boleh egois. Kalian harus berpikir juga. Bagaimana itu orang-orang yang tinggal di samping kali-kali Ciliwung? Bagaimana yang tinggal di kali-kali kali-kali? Waktu Bunda di Jakarta nggak bersih-bersih amat. Masih banyak sampah di mana-mana. Masih ada gelandangan di Jakarta kemarin Bunda lihat. Ada sih sebagian rapi, tapi masih ada juga yang kotor. Masih numpuk tuh sampah-sampah di kali-kali. Masih ada pembuangan sampah di kali-kali Ciliwung. Hah? Nggak bersih-bersih amat? Kemarin kan Bunda di Jakarta. Bunda jalan ke sana, jalan ke sini, naik taksi, ya, sama Bu Nani. Kan Bunda memperhatikan Jakarta. Sebagian memang ada yang bagus, yang bersih, yang rapi. Tapi nggak semuanya. Sekarang tanya, jangan menyalahkan pemerintahan. Jangan-jangan Pak Heru udah benar-benar membuat Jakarta bagus. Tapi mungkin masyarakatnya aja yang kurang ditegasin. Tidak mau peduli sama Jakarta. Nggak bisa pula kita salahkan. Nggak kerja Bun. Besok orang tergila-gila. Bunda ucapin ulang tahun dong Bunda Ilal. Sama ulang tahun Ilal Orang tergila-gila Tabayu. Anak Anis yang pakai hijab woi. Siapa? Ayolah joget Bunda. Ngapain joget udah malam? Gila kali. Ini jam berapa kau bilang ini? Jam 2:30 pagi. Mau joget-joget kau pikir gak mau bangun orang? Mau dilempar mau disiram minyak aku. Lu tahu apa? Lu tahu apa tadi komen apa dia? Lu tahu apa sih? Bicara pakai data dan fakta aja. Kau mau nanya apa? Data apa yang kau nggak usah kau pakai data. Mata kau di data. Hah? Mata kau itu emang kau punya data apa? Kau calon gubernur. Hah? Kau punya data. Mata kau itu udah sebagai data. Ngerti? Makanya rakyat yang bisa menilai seorang pemimpin dari kinerjanya. Kau mau minta data apa? Hah? Data apa yang kau minta dari aku? Data kerjaan Pak Jokowi, data kerjanya Pak Prabowo, data kerjanya Pak Anies. Hah? Mau data yang mana kau? Data yang seperti apa yang kau mau? Kalau data tertulis aku nggak punya. Karena aku bukan bagian orang parlemen. Tapi kalau cuma data penglihatan aku Jakarta seperti apa, aku bisa mengungkapkan. Bodoh. Minta data. Data apa? Emang kau orang parlemen minta data? Mataku udah cukup sebagai data. Mataku bisa memberikan alasan, bisa memberikan buktinya. Apa yang kulihat itu data. Yang nggak punya data tuh berarti nggak punya data sama sekali. Nggak punya data nggak bisa lihat. Mengarang cerita. Kau suruh aku minta data. Data apa? Emangnya aku orang parlemen? Emangnya aku anggota parlemen? Emang aku kerja di parlemenan? Mataku juga sebagai data. Aku bicara dengan data apa? Data mataku. Ya? Ngerti? Saksi mata. Ngerti? Kau nengok banjir sekarang ini. Kenapa banjir terjadi? Nah, banjir terjadi itu data bukan? Kalau teriak Jakarta nggak akan pernah banjir, itu banjir. Datanya ada. Sekarang terlihat data itu data. Ya, data itu apa Bunda? Persamaannya bukti. Ada buktinya nggak?
Ngerti? Bukti tertulis sama bukti yang terlihat. Data tuh apa? Data tuh bukti. Ada datanya nggak? Ada buktinya nggak? Itu persamaannya. Jadi kalau berbahasa tuh nggak ada bukti. Bagaimana ketika Pak Anies ngebilangnya Pak Prabowo? Punya data nggak dia? Nah itu data. Punya bukti nggak dia? Jangan sampai menyebarkan berita hoax. Nah sekarang kalau Jakarta banjir, datanya mana? Tengok dong Jakarta banjir sekarang. Itu datanya. Buktinya mana? Ada tuh buktinya sekarang. Tengok aja di TV. Itu bukti. Persamaan data tuh bukti. Ada buktinya nggak? Ada datanya nggak? Data tuh bahasanya tuh bahasa-bahasa. Kalau data itu bahasa, udah bahasa politik. Data. Bukti itu bahasa umum. Buktinya ada nggak? Ada nggak datanya? Ngerti? Kau jangan bohong-bohong. Terdata nggak gitu? Oh nggak terdata, nggak aku catet. Tapi aku punya bukti. Kutunjukkan tempatnya. Di mana kau ngewong? Begitu. Kau punya data nggak dia ngewong? Enggak, aku nggak punya data. Tapi aku punya bukti. Di mana buktinya? Kita pergi ke rumah dia. Kita tanya sama bininya. Bininya ngewong sama laki-laki lain. Ada. Kalau datanya apa? Ada foto-fotonya. Ada tanya ada fotonya. Ini buktinya. Aku foto di handphoneku. Nih, aku rekam. Itu datanya. Kalau nggak punya bukti, kalau nggak punya data, punya bukti lain nggak? Bisa. Bagaimana? Ini celana dalamnya. Ini kondomnya. Dan ini bukan celana dalam dia. Ya, ini celana dalam laki-laki itu. Itu data. Makanya makanya kalau nggak ngerti jangan bodoh. Jangan sok ngomong-ngomong data, tapi kok nggak paham. Kau mau ngajarin aku semprot kau pakai ini mau. Baru tahu arti data, sok-sok teriak data. Punya data nggak katanya? Kau pikir kau mau data yang seperti apa? Data tertulis, nggak punya aku. Aku bukan orang parlemen. Tapi data yang kulihat ada. Masalah apa, Bun? Lagi bangun. Emang enak pagi-pagi udah. Ngomongin siapa sih baru masuk? 3.000 orang di dunia ini nganggur jam segini. Pau kali data-data, minta data ngapain data sama aku? Emang kau orang parlemen? Hah? Emang ku jaga kantip, tak data? Ada datanya nggak pak? Gitu. Bodoh kau. Iya Bun, sumur resapan ditutup. Pak Heru, Jakarta banjir no. Aku nggak ngerti dengan sumur resapan itu. Nggak ngerti aku dengan sumur resapan. Aku nggak ngerti dengan sumur resapan. Sumur resapan itu nggak bisa menampung berapa kuadrat air dari langit. Jalan satu-satunya ya kali itu dibenerin. Kali. Cuman kali yang bisa menampung air yang turun dari langit. Tapi kalau kayak gitu rumur resapan itu aduh. Itu bikin bolong jalanan itu. Bikin babak belur yang ada ntar. Jalan satu-satunya itu sebenarnya ya naturalisasi. Air itu diarahkan ke sana. Ya. Ingat lagi kalimat si Anies. Ya sebenarnya begitu. Lihat Singapura. Singapura itu kan di tengah laut. Tapi kenapa Singapura jarang banjir? Kenapa? Karena mereka menciptakan gorong-gorong di bawah kotanya. Gorong-gorong.
Singapura banyak gorong-gorong. Segede-gede hantu gorongan itu. Segede-gede rumah. Jerman ini bagaimana? Semuanya gorong-gorong. Nggak ada resapan-resapan apa segala macam, teteh bengek. Sumur resapan, bolong-bolong dong jalanan. Tapi lihat Jerman ini. Hamburg ini, ya, hampir berapa wilayahnya tuh tadinya danau. Tahu kalian? Hamburg. Tapi lihat Hamburg ini. Selama aku 20 tahun di Hamburg, aku belum pernah nengok banjir. Belum pernah. Pernah nggak sih? Nggak pernah. Tidak pernah banjir. Tidak pernah mati lampu. Hamburg ini. Kalian bayangin lah itu. Selama aku 20 tahun di Jerman, tidak pernah aku merasakan mati lampu. Nggak pernah. Mati lampu karena suatu gedung pernah. Tapi kalau mati lampu merata kayak Indonesia tuh belum pernah aku. Misalnya mati di gedung ini gitu. Karena ada sesuatu hal. Itu pernah sekali terjadi di sini. Tetapi memang ada proses perbaikan. Tapi kalau untuk mati satu kota ini nggak ada. Satu ini nggak ada. Nggak pernah. Nggak pernah. Aku nggak pernah mendapatkan itu. Dan Hamburg ini hampir separuhnya tuh danau. Danau tadinya. Lalu dikelola, direklamasi, dibangun tuh. Makanya banyak jembatan-jembatan kayak Belanda gitu. Tapi lihat mereka. Nggak ada mereka membuat sumur-sumur resapan. Ya. Gorong-gorong yang mereka buat. Jalan-jalan kali-kali itu yang mereka buat untuk larikan ke air. Ya, ada pintu-pintu airnya di sini. Itu yang paling penting. Ya, naturalisasi itu yang paling penting. Jadi nggak ada istilah kata, nggak ngerti lah aku. Aku nggak ngerti dengan kayak gitu. Cuma naturalisasi yang bisa mencegah banjir. Bukan ini. Bukan sumur resapan. Mau berapa sumur resapan satu Jakarta tuh kok dibolongin semua. Kalian bisa emang air laut, air hujan itu harus dibawa ke bumi. Bukan dibuang ke gorong-gorong. Itu namanya menolak sunatullah. Ya, air dari hujan itu ditampung ke dalam bumi. Ditampung ke bumi. Bukan dibawa ke gorong-gorong lalu dilempar ke laut. Itu menolak sunatullah. Akibatnya banjir. Iya. Makanya ya itulah tadi. Pak Anies Bun. Iya. Sumur resapan di Jakarta, sumur resapan di Jakarta terbukti mengurangi banjir. Setelah PJ Heru menutup sumur resapan, sekarang banjir. Mau pakai sumur resapan, mau nggak pakai sumur resapan, dari dulu memang banjir. Ya. Sebenarnya bukan sumur resapan yang mencegah banjir. Ya, itu yang sebenarnya rusuk resapan itu nggak bisa menampung. Terus waktu zamannya Pak Anies nggak pernah banjir. Zamannya Pak Anies nggak banjir. Zamannya Pak Anies nggak ada banjir. Yang dia pakai payung itu nggak banjir. Zamannya Pak Anies nggak banjir. Zamannya Pak Ahok nggak banjir. Zamannya Pak Anies kan banjir, dia pakai payung. Yang dibilang katanya air itu jangan dibuang, air itu harus ditampung di setiap rumah-rumah. Ya, jangan dibuang ke tetangga katanya. Buat sumur resapan di depan rumah gitu.
banjir tapi cepat surut. Ya sekarang kalau cepat surut, kalau relokasi cepat juga cepat surut. Emangnya zaman Pak Ahok nggak banjir? Zaman Pak Ahok juga banjir. Banjir emang tetap, Bun. Banjir. Iya, tapi kata Pak Anies itu air parkir, Bunda. Banjir memang tetap ada, tapi biasanya sekitar istana bisa 7 hari, 4 hari, enggak juga. Daerah-daerah banjir tuh kan daerah yang paling langgan tuh kan Kampung Melayu. Kampung Melayu. Nah, itu daerah banjir itu. Daerah Kampung Melayu. Mana lagi ya? Peluit. Nah, Peluit. Kampung Melayu. Tanjung Priuk. Apalagi ya? Cempaka Putih. Apalagi ya? Jembatan besi, Gang Keling, daerah-daerah ke kotak-kotak sono tuh. Mangga Besar, Mangga 2, itu memang ranah banjir. Pasar Senen, itu juga, itu langganan banjir itu. Mana lagi ya? Itu memang kawasan-kawasan banjir. Pintu-pintu air yang ada di mana? Pintu air adanya di mana? Pasar Baru. Terus Manggarai. Terus mana lagi? Tanah Abang ya? Mana-mana Peluit. Kemayoran. Nah, itu. Itu memang Potelangan, Bun. Kelapa Gading, Ciliwung. Betul, Bun. Iya. Aku nih orang Jakarta. Walaupun aku udah 20 tahun di Jakarta, di Jerman, tapi aku sering pulang balik sebelum aku sekarang ini. Aku sering memperhatikan. Aku tahu, ya. Walaupun aku di dunia selebriti, walaupun aku sana show sini, memes netron, tapi aku bawa mobil. Aku di Jakarta bawa mobil. Bunda zaman dulu bawa mobil di Jakarta. Jadi aku tahu mana-mana yang banjir. Tempat-tempat mana yang bisa. Aku tahu karena aku bawa mobil. Sekarang Bunda bisa gak bawa mobil? Gak berani, aku takut. Dulu aku bawa mobil. Umur-umur berapa tuh Bunda? 28, 27, 26. Bawa mobil aku. Ya. Mobilku BMW 520. Aku bawa mobil zaman di Jakarta itu. Di sini aja aku melarat. Di Jakarta aku bawa mobil. Ngerti, aku udah dari dulu aku udah punya mobil. Dari dulu aku punya mobil. Ya, sebelum ditinggal sama laki aku. Jadi aku tahu tempat-tempat yang mana banjir. Aku tahu tempat-tempat yang mana harus kuhindari. Tempat-tempat yang macet pun aku tahu. Mana cepatnya macet tuh? Pasar Senen tuh macet kok, udah Pasar Senen, ya. Terus Sudirman udah pasti jalan macet. Kalau kita mau macet kita harus ngelewatin dari mana tuh? Kalau kita mau ke Kuningan, kita dari mana tuh? Saharjo potong jalan. Kampung Melayu, tuh parah macetnya. Mau arah kemana tuh? Ke Bekasi. Sono no, macet sono. Bunda bahas apa sih? Anies Baswedan jadi presiden TikTok, Bun. Masa sih? Emang banjir tapi zaman Pak Anies banjir cepat surut. Ya sekarang kalau misalnya sekarang ya emang zaman Pak Anies cepat surut. Surutnya berapa hari? Zaman Pak Ahok emang surutnya berapa hari? Zaman Pak Ahok ya Bundaran pernah banjir itu. Sampai berapa hari itu surutnya? 4 hari apa 3 hari itu?
Bunda di sana ngomong bukan warga Jakarta suka komen Jakarta aneh. Bukan warga Jakarta suka komen Jakarta aneh. Loh, kok jadi kayak ABG? Iya Bunda, terobosan lampu merah kan Bun? Iya, masih zamankah menjelekkan kinerja orang? Bahas Terawiyo Bun. Apa tuh Terawiyo? Anies Baswedan foto diajak Bun. Ben Hill Bun, Bendungan Hilir. Iya, Bendungan Hilir. Itu lebih macet itu. Sekarang macet itu Bendungan Hilir. Iya. Dulu juga macet itu. Sekarang tambah macet. Bendungan Hilir mau langsung ke Tanah Abang itu. Itu juga macet itu. 24 jam macetnya itu. Lama kali kalau udah macet. Sekarang tambah macet. Sekali-sekali duet live sama Pak Anies Bun. Bahas Tarwiyah Bun. Apa tuh Tarwiyah? Tarwiyah itu apa? Macet soalnya banyak kantor. Tarwiyah apa Tarwiyah? Bunda zaman Anies Jakarta. Aku zaman Jakarta zaman Setioso. Zaman Setioso aku.